Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah dengan sukacita menyambut saudara-saudara dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kita mengikuti ibadah dengan tertib agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini ibadah akan dituntun dengan tata ibadah hari Minggu bentuk yang ketiga. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah yang terkasih Pendeta Theo Tawaris, Magister Teologi. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukahkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Pegang tanganku.
Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami sadar bahwa kami telah berdosa. Kami tidak mengasihi sesama kami. Apa terlebih kami tidak mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah dari pertama Timotius pasal 1 ayat 15a mengatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tenang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 20
ayat 1 sampai 17. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan apa kata firman-Mu. Amin. Nah, keluarga-keluargaku yang ada di rumah beribadah di hari Minggu, di minggu yang ketiga tanggal 16 Agustus 2020. Pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini lewat kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih Pak Waka yang boleh membacakan firman Tuhan. Kita menyanyi bersabdalah Tuhan dan apa yang seterusnya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Keluarga-keluarga
yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16 yang beribadah di rumah masing-masing. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh memasuki minggu yang ketiga, tanggal 16 Agustus, dengan pembacaan yang sudah kita baca tadi, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yang dalam tema mingguan hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Perlu disadari mengapa ada aturan, mengapa ada hukum, supaya manusia berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, supaya manusia berjalan tertib dan teratur. Kalau Paulus katakan di kitab Korintus, karena Allah menghendaki manusia hidup tertib dan teratur. Karena itu perlu ada aturan. Dan sesuai dengan sorotan tema minggu berjalan, hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Hukum Tuhan yang akan menerangi perjalanan kehidupan umat manusia, supaya manusia berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita membaca pembacaan Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang diulang dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Jadi hukum Tuhan ini ke-10 firman dari kitab Keluaran pasal 20, tapi diulang juga kitab Ulangan pasal 5. Ini penting kalau diulang kembali dibacakan, agar manusia dalam perjalanannya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ke-10 firman Allah, kita semua sejak dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa, sampai oma dan opa so tahu ini. Adanya firman ini disampaikan oleh Tuhan pada bangsa Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Dalam perjalanan dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan, masuk tanah Kanaan. Firman ini, 10 hukum ini atau dasar tita ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, dan Musa menyampaikan pada orang Israel yang akan mengadakan perjalanan menuju tanah Kanaan. Memang
Kalau dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ini 3 sampai ayat yang 11. Itu berbicara tentang bagaimana manusia harus mewujud nyatakan ketaatan dan kasih hanya kepada Tuhan. Ini hubungan vertikal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi manusia, umat Israel, bagaimana mereka harus mewujud nyatakan ketaatan dan kasih hanya kepada Tuhan dengan melakukan perintah. Pendetanya akan menjelaskan secara rinci satu persatu dari 10 hukum ini kan. Jangan ada padamu, so jelas ini tuh. Jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan ingatkanlah hari Sabat dan kuduskan dia. Karena Allah telah bekerja sepanjang 6 hari dan pada hari ke-7 ia berhenti. Dan karena itu ia mengingatkan agar juga manusia bekerja sepanjang 6 hari. Ingat itu hari Sabat dan kuduskan. Ini hubungan vertikal. Kalau hubungan horizontal antar manusia dengan manusia dimulai dari ayat yang ke-5. Maksudnya ayat yang ke-12 sampai 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, dan seterusnya. Ini hubungan horizontal. Bagaimana manusia harus mewujud nyatakan kasih dan ketaatan kepada sesama manusia. Karena itu kan oleh Yesus menyimpulkan 10 hukum ini dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama dalam Injil Matius. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah rangkuman dari apa yang kita baca tadi, disimpulkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 22, menyampaikan yang setiap saat di ibadah minggu di gereja orang menyampaikan itu dalam hukum Tuhan. Bagaimana manusia harus mengasihi Tuhan dan bagaimana manusia harus mengasihi sesama. Apalah artinya manusia mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama? Ini nonsen, tidak akan masuk di akal. Kalau manusia itu mengasihi Tuhan harus diwujud nyatakan dalam tindakan mengasihi sesama. Pernah khotbah waktu lalu tentang Matius 25. Siapakah saudaraku yang paling hina? Ini adalah mereka-mereka yang orang harus mengasihi sesama, mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang tersisi, mereka-mereka yang menderita dan sebagainya. Nah, inilah perintah. Perintah ini harus diwujud nyatakan
dalam tindakan, sikap, perbuatan sehari-hari dalam perjalanan kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Memang memahami kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 apa terlebih adanya 10 hukum ini, tidak semua manusia ini mentaati. Tidak semua manusia bisa melakukan. Tetapi firman ini terus dikumandangkan agar manusia taat dan dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena adanya hukum, bagaimana tema mingguan, hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Adanya hukum mau mengingatkan supaya manusia menikmati kesejahteraan kehidupan. Supaya manusia mampu melakukan mewujud nyatakan tindakan kasih terhadap sesama. Ketika kita telah melakukan tindakan kasih terhadap sesama, maka itu kita telah melakukan untuk Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19, di tengah-tengah juga sebagai bangsa dan negara, kita pada besok hari akan merayakan proklamasi kemerdekaan sebagai kehidupan yang tentram dan aman dan damai. Maka marilah kita memiliki landasan kuat dan kokoh. Landasan inilah yang akan menjadi dasar kehidupan kita, landasan dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, landasan ketika kita mau melakukan hukum-hukum, aturan-aturan yang ada, berbangsa dan bernegara, agar sebagai warga negara yang baik, kita akan menikmati suasana damai, aman dan tentram, karena kita telah menjawab kasih Tuhan untuk kehidupan kita bersama. Amin. Diundang kita semua berdiri dan marilah kita mengaku pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus,
Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. itu semua berkat karunia. Allah yang agung dan kuasa, itu semua berkat karunia. Allah yang agung dan kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kibar, jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menuntun perjalanan hidup kami. Kami boleh memasuki minggu ketiga di bulan Agustus tanggal 16. Tuhan mengingatkan kami agar dalam hidup kami tetap selalu mentaati aturan-aturan dalam perjalanan kehidupan kami. Hukum Tuhan sebagai pelita hidup kami. Dan lewat hukum Tuhan ini mau mengingatkan kami agar kami berjalan sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki. Walaupun kami sadar seringkali dalam kenyataan hidup kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Jadikanlah hidup kami agar kami boleh mentaati semua aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Alkitab. Ya Bapa Sorgawi, dalam persekutuan ibadah ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi. Tanggal 18 Agustus, keluarga Sondak Rambing, kolom 2. 19 Agustus, keluarga Siman Gunsong Tambunan, kolom 4. 20 Agustus, keluarga Kawatu Pangalila, kolom 1. 20 Agustus, keluarga Kabaikan Paparang, kolom 8. 21 Agustus, keluarga Kahambau Lansike, kolom 14.
Diberkatilah keluarga-keluarga yang boleh bersyukur karena ulang tahun perkawinan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun pribadi. 17 Agustus, Clark Sanger, kolom 1, 61 tahun. 17 Agustus, Yosia Dirga Franklin Wonok, kolom 4, 6 tahun. 17 Agustus, Anastasia Lasaru, kolom 5, 40 tahun. 17 Agustus, Nadina Christopher, kolom 7, 9 tahun. 17 Agustus, Aurel Shalomita Dirgahayu Lengkong, kolom 12, 10 tahun. 18 Agustus, Wasli Purba, kolom 2, 53 tahun. 18 Agustus, Penatua Rifo Onibala, kolom 4, 36 tahun. 18 Agustus, Jonathan Tulus, kolom 15, 13 tahun. 19 Agustus, Hedi Christopher, kolom 7, 68 tahun. 19 Agustus, Cecilia Victoria Pele, kolom 16, 17 tahun. 20 Agustus, Teresa Gabriel Agnes Kaunang, kolom 2, 21 tahun. 20 Agustus, Anugrah Omega Oliver Rambing, kolom 5, 29 tahun. 20 Agustus, Anggreni Sadi, kolom 9, 28 tahun. 20 Agustus, Arjuna Sodi, kolom 9, 24 tahun. 20 Agustus, Anastasia Runtuwene, kolom 16, 44 tahun. 21 Agustus, Agustina Pangaribuan, kolom 10, 29 tahun. 21 Agustus, Yefta Tenda, kolom 13, 25 tahun. 21 Agustus, Helmi Kaunang, kolom 16, 63 tahun. 22 Agustus, Wilson Makadada, kolom 1, 55 tahun. 22 Agustus, Angelina Priscilla Tulus, kolom 7, 29 tahun. 22 Agustus, Mikaria Salsa Ohotan, kolom 8, 3 tahun. 22 Agustus, Yohana Manumpil, kolom 10, 70 tahun. 23 Agustus, Afriani Anggraini Leni Nender, kolom 1, 58 tahun. 23 Agustus, Penatua Tan Bun Sian, kolom 3, 55 tahun. 23 Agustus, Ani Ferney Dalen Di Marzio Mewo, kolom 4, 26 tahun. 23 Agustus adalah Barahama, kolom 11, 72 tahun. 23 Agustus, Agnes Sigar, kolom 16, 56 tahun. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang boleh bersyukur di hari ulang tahun pribadi. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Meike Christopher, Ibu Frida Sulendorong Mandalika, Ibu Irma Junaidi Lawere, Bapak Gans Bobby Harman. Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang lemah agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan.
mereka yang dalam proses pengobatan dan proses pemulihan, Ibu Siska Makalau, Bapak Franky Pondaa, Ibu Yeti Antara, Ibu Christopher Oro, Ibu Yecia Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jamie Engka, Ibu Yoke Lonto, Ibu Cynthia Oro Sanger, Bapak Insinyur Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandairot, Bapak Rudi Kristopol, Guru Agama Din Beniada, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tembengi, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adik Elkana Weken, Ibu Amiada Tampu Bulon, Bapak Mikael Kendangen, Ibu Agina Simanggunsong Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kekombaitan, Bapak Dance Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Cedamar, Ibu Katrin Lapian, Ibu Irma Junaidi Lawere, Saudara Raul Malemboris, Bapak Adolof Barahama, Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Adik Selby Daroel, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jamie Nelwan, Ibu M. Patilima Kambai, Bapak Andri Sondak dan Ibu Adin Cetamaka. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Biarlah kasih Tuhan selalu menjadi bagian untuk kehidupan saudara-saudara kami. Diberkati kami Tuhan dalam program pelayanan bagai badan pekerja Majelis Jamaat Gemim Rondor Paniki Bawah, penasehat Majelis Jamaat, Komisi Kerja, Komisi Bipra, Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim, Pegawai Tata Usaha Kostor, dan semua yang terlibat langsung dalam kehidupan jamaat, Majelis Jamaat, kolom 1 sampai 16, dan seluruh jamaat. Tuhan berkati kami bersama-sama dengan kami dalam program kerja kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada besok hari 17 Agustus kami akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Pada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tuhan bersama dengan kami, pemimpin kami, tapi juga bersama-sama dengan para dokter yang telah bekerja melayani para pasien, terutama pasien pandemi COVID-19. Beri hikmat, kebijaksanaan pada mereka agar mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan. Tapi juga bersama dengan kami sebagai jamaat yang adalah juga warga masyarakat agar tetap mengikuti protap yang ada. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Ya Tuhan, terima kasih proses pelaksanaan ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan tim multimedia, Penetua Rivo dan Glenn, Prokantor, singer, pemain keyboard, drum band, dan pemain gitar. Semua yang terlibat langsung dalam tugas pekerjaan. Bapak Penatua Franky Maramis, bagi wakil ketua yang telah menuntun acara, Tuhan berkati. Guru agama yang hadir, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami boleh memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan apa yang sudah kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta duka, Tuhan yang dirahmati. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Sampaikanlah salam pada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah Minggu 16 Agustus 2020 telah selesai. Shalom, damai di hati.